Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Abibaalpi dari kelas D Bio 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian nih mengenai apa saja sih ruang lingkup reproduksi dan embriologi hewan. Berkembang biak adalah kebutuhan naroliah makhluk hidup. Nah, melalui proses ini, setiap makhluk hidup dapat melestarikan kelangsungan hidup spesiesnya. Proses untuk menghasilkan keturunan dalam melestarikan kelangsungan hidup spesies ini dikenal dengan istilah reproduksi. Reproduksi adalah pembentukan organisme baru dari individu yang sebelumnya telah ada. Reproduksi ini bertujuan untuk mempertahankan suatu spesies secara keseluruhan. Nah, jadi proses reproduksi ini tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup tiap organisme seperti dalam bernapas, makan, ekstraksi, dan juga pencernaan. Namun, tanpa reproduksi, spesies akan punah. Reproduksi dapat dipandang dari berbagai tingkatan. Pada tingkatan molekuler, reproduksi ini menyangkut kemampuan khas asam nukleat untuk menggandakan dirinya. Dan pada tingkat seluler, reproduksi menyangkut kemampuan sel untuk menggandakan diri, dan pada tingkatan organisme reproduksi menyangkut kemampuan individu untuk menghasilkan keturunannya. Reproduksi pada hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu reproduksi secara seksual, secara vegetatif atau secara tidak kawin, dan juga reproduksi seksual. Reproduksi pada hewan multiseluler dan manusia dapat juga dipandang pada dua aspek, yaitu aspek pertama, berkenaan dengan asal-usul dan pembentukan gamet hingga terbentuknya zigot, dan dalam aspek kedua, berkenaan dengan perkembangan zigot hingga membentuk satu organisme yang definitif. Aspek yang kedua ini biasalah disebut dengan embriologi. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir atau bahkan menetas. Sedangkan embriologi perkembangannya itu mempelajari organisme yang berkembang mulai dari zigot hingga lahir dan perkembangan organisme setelah lahir atau setelah menetas. Jadi, ruang lingkup embriologi pasca lahir atau pasca tetas seperti metamorfosis pada serangga atau regenerasi pada bintang laut. Nah, jadi ruang lingkup embriologi perkembangan ini lebih luas dibandingkan dengan embriologi. Contoh perkembangan setelah lahir atau setelah menetas adalah metamorfosis dan juga regenerasi. Perkembangan merupakan suatu proses yang berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan progresif yang berlangsung di dalam sel, jaringan, organ, atau organisme selama rentang hidupnya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan proses transformasi dari suatu keadaan, susunan, atau fungsi keadaan, susunan atau fungsi yang lain yang berlangsung secara progresif dan relatif permanen. Nah, misalnya itu seperti perkembangan telur katak yang menjadi katak dewasa, perkecambahan biji, regenerasi anggota tubuh yang diamputasi pada salamander, atau perkembangan larva menjadi kupu-kupu. Ada 4 alasan mengapa embriologi dianggap penting untuk dipelajari. Keempat alasan tersebut adalah dapat membantu memahami fungsi berbagai organ yang berbeda-beda pada suatu organisme. Yang kedua, dapat membantu mempelajari proses terjadinya organisme dan mencari jawaban secara filosofis bagaimana terbentuknya organisme secara bertahap. Yang ketiga, banyak jenis penyakit hanya dapat dimengerti sepenuhnya jika kita dapat memiliki pengetahuan mengenai perkembangan organ dan juga perkembangan organisme. Yang keempat, dapat membantu memahami keterkaitan secara evolusi berbagai kelompok hewan yang berbeda. Pada perkembangan secara seksual, semua organisme multiseluler berkembang dari suatu sel sederhana yang disebut zigot. Zigot selanjutnya akan mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis dan menghasilkan sejumlah sel-sel. Nah, sel-sel tersebut
lah yang dinamakan dengan blastomer. Blastomer selanjutnya akan menyusun diri dan berkembang menjadi blastula, yang kemudian menjadi gastrula, dan pada akhirnya mengalami sejumlah proses untuk membentuk struktur-struktur organ dengan fungsi yang lebih spesifik. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis. Beberapa organ saling berinteraksi membentuk sistem organ, dan sistem organ secara bersama-sama akan membentuk suatu individu baru. Individu baru yang terbentuk kemudian akan dilahirkan atau ditetaskan. Nah, perkembangan individu baru yang telah dilahirkan atau ditetaskan tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah sel-sel yang menyusun tubuh individu setiap saat mati, misalnya sel-sel kulit dan juga sel-sel darah. Nah, sel-sel yang mati ini perlu diganti agar keseimbangan fungsi tubuh akan tetap berlangsung. Pada hewan tertentu, terkadang bagian tubuhnya mengalami kerusakan atau hilang karena suatu sebab. Bagian tubuh yang rusak itu ataupun hilang perlu dibentuk kembali melalui suatu proses yang dinamakan dengan regenerasi. Peristiwa ini dapat kita jumpai misalnya pada lengan bintang laut atau pada ekor cicak. Selain itu, sejumlah organisme pada saat ditetaskan memiliki bentuk dan fungsi yang masih berbeda dengan individu dewasanya. Organisme-organisme yang demikian masih memerlukan suatu proses perkembangan yang spesifik agar bentuk dan fungsi individu yang baru tersebut menyerupai individu dewasanya. Proses tersebut dinamakan metamorfosis. Fenomena seperti ini dapat dijumpai pada katak atau berbagai jenis serangga. Dengan demikian, biologi perkembangan mencakup dua aspek, yaitu aspek yang mempelajari perkembangan sebelum lahir atau periode prenatal, dan aspek yang mempelajari perkembangan setelah lahir atau menetas, periode postnatal. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada organisme multiseluler, zigot yang telah terbentuk akan mengubah kondisinya dari keadaan uniseluler menjadi multiseluler dan menghasilkan blastula. Nah, blastula ini adalah suatu stadium perkembangan di mana embrio ini memiliki suatu rongga yang disebut rongga blastula atau blastocele. Blastocele berperan untuk memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi seluler yang lebih dini, khususnya antara sel-sel ektoderm dan sel-sel mesoderm. Pada stadium selanjutnya, blastula akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula ini akan melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, delaminasi, konvergensi, dan involusi. Selama gastrulasi berlangsung, terjadi reorganisasi jaringan embrio dan menghasilkan 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Organisme di mana pada stadium gastrulanya menghasilkan 3 lapisan lembaga yang disebut bersifat triploplastik, sedangkan yang hanya menghasilkan 2 lapisan lembaga atau ektoderm dan endoderm disebut bersifat diploplastik. Nah, seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, pembentukan organ atau juga disebut organogenesis mulai berlangsung. Secara umum, perkembangannya itu memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan dan mengorganisir semua tipe sel di dalam tubuh, bagaimana sebuah sel tunggal yang berasal dari telur yang dibuahi dapat membentuk berbagai tipe sel seperti sel otot, sel kulit, sel saraf, limfosit, sel darah, dan semua tipe sel lain. Peristiwa di mana satu sel menghasilkan berbagai tipe sel dinamakan dengan diferensiasi, sedangkan proses yang mengatur diferensiasi sel menjadi jaringan dan organ-organ disebut morfogenesis. Yang kedua itu ada reproduksi. Pada hewan yang berkembang biak secara seksual sebelum fertilisasi berlangsung, lebih dahulu harus dibentuk gamet atau sperma dan telur melalui gametogenesis atau spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam gonad jantan atau testis,
tepatnya pada dinding tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai dengan aktifnya sel-sel spermatogonia bermitosis yang dilanjutkan dengan terjadinya pembelahan, reduksi atau meiosis hingga menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini kemudian akan mengalami diferensiasi hingga dihasilkan spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Spermatogenesis berlangsung di bawah pengendalian hormon. Di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisial yang mengandung sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig menghasilkan hormon testosteron di bawah kendali hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa, yaitu luteinizing hormone atau LH. Hormon gonadotropin yang lain yang berperan di dalam spermatogenesis adalah Follicle Stimulating Hormone atau FSH yang merangsang sel-sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding up protein atau ABP. ABP dapat meningkat testosteron yang sangat penting dalam spermatogenesis dan pematangan sperma. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur berlangsung di dalam gonad betina atau ovarium. Oogenesis juga dikendalikan oleh berbagai jenis hormon antara lain FSH. FSH merangsang perkembangan folikel-folikel telur. Sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen yang penting untuk pendewasaan telur. Sel telur yang telah matang pada suatu saat akan bertemu dengan sel sperma. Inti kedua gamet akan berfusi membentuk satu inti diploid dan menghasilkan zigot. Perkembangan melibatkan sejumlah proses antara lain tumbuh, diferensiasi seluler, metabolisme, dan gerakan-gerakan morfogenetik. Sel merupakan sistem kompartemen yang sangat kompleks di mana di dalamnya berlangsung aktivitas metabolisme dengan sistem pengontrolan yang sangat terkoordinasi antara satu sel dengan sel lainnya. Hal tersebut dimungkinkan akan berlangsung sebab sel pada organisme multiseluler mengalami spesialisasi struktur dan fungsional. Embrio sebagai fase pertama sejarah kehidupan individu atau life history yang utuh, terdiri dari masa embrio, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan diakhiri masa tua dan kemudian mati. Sejarah kehidupan individu yang utuh atau lengkap ini disebut ontogeni. Batas masa embrio ditetapkan sebagai perkembangan sebelum metamorfosis pada amfibi katak, sebelum penetasan pada bangsa burung dan reptil, dan sebelum kelahiran pada mamalia. Ada beberapa ahli yang ingin membatasi perkembangan embrional sampai dengan maturitas atau saat mulai berfungsinya alat kelamin individu atas dasar perkembangan alat genital, namun hal itu banyak yang tidak menyutuinya. Adanya batas-batas atau fase-fase perkembangan dalam sejarah kehidupan individu sebenarnya merupakan usaha manusia untuk mempermudah cara mempelajarinya. Dan sesungguhnya penetasan dan juga kelahiran maupun yang lainnya bukan merupakan peristiwa yang istimewa. Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam suatu proses perkembangan yang berkesinambungan yang merupakan rantai kejadian yang saling berhubungan dan tak terputus. Tidak ada garis pemisah atau pembatas antara tingkat perkembangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam membicarakan embriologi, sering kita temui istilah fetus. Nah, fetus ini merupakan suatu tingkat perkembangan yang telah mencapai bentuk dasar yang mirip induknya, tetapi perkembangan pemasakannya belum selesai, yang artinya bahwa organ dan juga jaringan yang menyusun individu tersebut secara struktur dan kelengkapannya sudah sempurna, akan tetapi organ dan jaringan tersebut belum mampu melakukan aktivitas sesuai fungsinya. Nah, sebagai contohnya itu adalah paru-paru yang telah terbentuk dengan sempurna, tapi ia belum dapat melakukan fungsi pernapasannya. Saluran pencernaan sudah terbentuk dengan lengkap, tetapi ia belum dapat melakukan
fungsi pencernaannya. Pada hewan berkantung atau marsupium, saat lahir ia masih dalam tingkat fetus, di mana dia belum ada bulu pada tubuhnya. Alat geraknya belum dapat dipergunakan untuk berjalan dan melompat-lompat. Ukuran tubuhnya masih terlalu kecil dan perkembangan selanjutnya terjadi di dalam kantung perut induknya atau marsupium. Embrio manusia setelah kehamilan 8 minggu disebut juga fetus. Fase-fase perkembangan embrio manusia pada umumnya adalah: yang pertama itu ada fase telur 1-14 hari setelah konsepsi. Yang kedua ada fase embrio 15-56 hari setelah konsepsi. Dan yang ketiga ada fase fetus 57 hari setelah konsepsi. Nah, untuk memahami lebih lanjut dan juga lebih dalam, saya akan menjelaskan kembali dengan secara detail mengenai proses spermatogenesis dan juga proses oogenesis. Spermatogenesis ini terjadi dalam tubulus seminiferus pada testis. Tubulus seminiferus terdiri tunika jalinan ikat fibrosa atau tunika fibrosa, lamina basalis yang berutas tegas, dan juga epitel germinativum atau kompleks seminiferus. Pada lapisan paling dalam yang melekat pada jaringan ikat dekat lamina basalis terdiri atas sel mieloid yang menyerupai epitel selapis. Epitel terdiri dari 2 sel, yaitu sel Sertoli atau penyokong dan sel seminal atau turunan spermatogenik. Sel seminal ini yang akan berproliferasi menghasilkan spermatozoa. Spermatogenesis terdiri dari 3 fase. Yang pertama, spermatositogenesis, yang mana spermatogonia membelah yang akhirnya menghasilkan spermatosit. Yang kedua itu ada meiosis, di mana spermatosit mengalami pembelahan menjadi spermatid dan terjadi pengurangan setelah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel. Yang ketiga, spermiogenesis, di mana spermatid mengalami proses siti-diferensiasi menghasilkan spermatozoa. Proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang mengalami mitosis. Spermatogonium yang ada berbentuknya tetap seperti spermatogonia yang terus menjadi sumber spermatogonia, atau ada yang seperti spermatogonium B yang berpotensi melanjutkan proses perkembangannya. Spermatogonia B tumbuh menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan masuk dalam fase meiosis. Dari pembelahan meiosis pertama akan dihasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder yang nantinya akan masuk ke pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan spermatid yang mengandung 23 kromosom dan DNA sejumlah N per haploid. Pada fase spermiogenesis terjadi pembentukan kepala, bagian tengah, dan juga ekor sperma. Pada bagian kepala sperma terdapat aksosom yang mengandung enzim hidrolik yang akan melepas sel fauna radiata dan mencerna zona pelusia. Saat spermatozoa bertemu ovum, aksosom akan berisi sebagian dan mengeluarkan enzim yang dikandungnya sehingga memudahkan penetrasi sperma ke ovum. Pada bagian tengah spermatozoa terdapat mitokondria yang akan berkaitan dengan pembentukan sistem energi untuk pergerakan spermatozoa. Bagian ekor spermatozoa dibentuk oleh sentriol dan akan timbul flagellum yang digunakan untuk penggerakan spermatozoa. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dalam ovarium. Oogenesis ini terjadi dalam ovarium, dan kebanyakan ovarium vertebrata itu sepasang kecuali bangsa burung atau aves, hanya satu yang berkembang. Pada dasarnya ovarium ini terdiri dari bagian korteks berisi sel telur dan bagian medula berisi jaringan ikat. Ukuran ovarium tergantung dari jumlah telur yang diproduksi. Pada mamalia sangat kecil, pada vertebrata
rendah relatif besar dan telur yang dibentuk jumlahnya cukup besar. Ovarium pada masa reproduksi penuh dengan telur yang masak. Semula, oogonia membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang diploid. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, namun hanya sampai pada fase profase. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid, 1 sel yang besar disebut oosit sekunder dan yang 1 sel berukuran lebih kecil yang juga disebut dengan badan kutub primer. Nah, untuk tahap selanjutnya, oosit sekunder dan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Namun, pembelahan tersebut dapat berlangsung jika terjadi fertilisasi. Oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, 1 sel berukuran normal yang disebut dengan ootit, dan 1 lagi sel yang berukuran lebih kecil, yang disebut dengan badan kutub sekunder. Badan kutub tersebut bergabung dengan dua badan kutub sekunder yang berasal dari pembelahan badan kutub primer sehingga diperoleh 3 badan kutub sekunder. Ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang, sedangkan ketiga badan kutub segera hancur. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa setiap pembuahan oosit primer hanya menghasilkan 1 ovum saja. Dalam waktu yang sangat panjang, beberapa ahli mencoba mengemukakan pandangannya mengenai proses perkembangan dan melahirkan berbagai teori. Beberapa di antara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori preformasi. Secara umum, teori preformasi ini menyebutkan bahwa ovum atau sel telur dalam substansinya mengandung miniatur hewan dewasanya. Dan dalam pertumbuhannya atau pertambahan besar, bentuk miniatur ini untuk menjadi bentuk dewasanya. Pada kasus manusia, bentuk miniatur ini disebut homunculus dan dipercaya bahwa setiap ovum dalam ovarium wanita mengandung homunculus tadi, yang dengan rangsangan cairan seminal atau cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki pada saat hubungan kelamin akan tumbuh menjadi dewasa. Penganut teori preformasi mengamati kesulitan dalam berspekulasi dengan manusia dalam hubungannya dengan adanya homunculi di dalam ovum. Homunculusnya sendiri harus memiliki ovarium yang telur-telurnya mengandung homunculus sekunder. Homunculus sekunder mengandung ovarium dan telur yang memiliki homunculi tertier yang lebih kecil lagi, dan seterusnya, atau kotak di dalam kotak, sampai homunculi menjadi sangat kecil sehingga mereka seolah-olah tidak ada. Faktor lain yang menuntun mereka ke arah kesimpulan seperti ini karena kebanyakan penelitian ini menggunakan telur ayam yang mudah diperoleh, cocok digunakan untuk penelitian dan mudah diinkubasikan. Telur ayam selalu siap memulai perkembangan embrionalnya sesudah telur tadi ditelurkan oleh induknya, dan ketika dihadapkan pada temperatur yang sama dengan temperatur ayam yang mengeraminya, embrio dan telur tadi akan melanjutkan perkembangannya. Dengan demikian, meskipun telur-telur ayam yang mereka amati belum atau tidak mereka inkubasikan karena sudah diinkubasikan oleh alam, maka ketika dibuka dan diperiksa, di dalamnya telah mengandung embrio yang kebetulan bentuknya mirip dengan ayam, yang kemudian dianggap sebagai miniatur ayam tersebut. Teori preformasi diperkuat oleh adanya pengamatan Jan Swammerdam pada tahun 1637 sampai 1680 dan pengamatan Charles Bonnet pada tahun 1720 sampai 1793 pada insekta. Swammerdam seperti halnya pada Harvey. Mereka mengira pupa atau kepompong sebagai telur insekta. Oleh karenanya, ia melihat bahwa pada insekta yang mengalami metamorfosis lengkap dalam perkembangannya seperti lalat dan kupu-kupu, imago siap dibentuk di dalam kulit kepompong. Kejadian yang sama pada telur apit atau kutu daun, dan menemukan bahwa telur-telur tadi dapat berkembang tanpa harus dibuahi. Dan pengamatannya ini sebenarnya ia telah menemukan proses
partenogenesis yang sangat itu belum dikenal. Bonnet mendukung adanya bentuk miniatur hewan dewasa dalam ovum, tetapi ia yakin bahwa miniatur tadi tidak perlu disusun menjadi tiruan kecil berbentuk dewasanya. Ia merumuskan bahwa preformasi dapat berupa penempatan pusat-pusat di sekitar organ sebelum sistem organ itu terbentuk. Teori preformasi mengemukakan bahwa makhluk hidup telah dibentuk secara lengkap dalam bentuk miniatur di dalam sel gamet atau sperma atau telur. Penganut teori preformasi pecah menjadi dua aliran, yaitu aliran spermatis atau spermis dan aliran ovulis atau ovis. Aliran spermis beranggapan bahwa miniatur tersebut berada di dalam sperma, sedangkan telur hanya berperan sebagai medium nutritif saja agar miniatur dapat mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Hartsocker pada tahun 1964 menyebutkan makhluk miniatur tersebut dengan nama homunculus. Aliran ovulis beranggapan bahwa makhluk miniatur yang maksud tersebut di dalam sel telur. Nah, jadi peran sperma hanya sebagai perangsang saja agar makhluk kecil tersebut dapat tumbuh menjadi besar. Yang kedua itu ada teori epigenesis. Teori epigenesis ini menyatakan bahwa perkembangan dan diferensiasi embrionik berasal mula dari masa homogen bahan hidup. Jadi tidak ada bentuk preforma, tidak ada jaringan maupun organ. Teori ini sangat tua dan telah diajukan dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih primitif oleh Aristoteles. Teori epigenesis tidak mengalami kemajuan selama abad pertengahan dan masa William Harvey sampai Caspar Friedrich Wolff pada tahun 1759. Melalui tesis dokternya yang cemerlang, menyusunnya kembali pada masa yang kuat dan masuk akal tentang hal tersebut. W. Harvey cukup besar sumbangannya dalam embriologi, terutama pengkajiannya tentang embriologi mamalia, ayam, dan hewan-hewan lainnya. Ia juga menulis embriologi perbandingan yang membandingkan embrio dari kelompok hewan yang sangat berbeda seperti vertebrata dan invertebrata. Dari Harvey pula kita mengenal pepatah biologi terkenal omne vivum ex vivo. Nah, yang berarti bahwa semua benda hidup itu berasal dari telur. Tidak ada preforma miniatur ayam dalam substrat tadi, dan dalam menggambarkan wujud jaringan, ia menyebut vesikula atau gelembung-gelembung kecil, lepuhan, dan ampula yang menjadi sangat sesuai dengan penemuan pada teori sel yang dikemukakan 80 tahun kemudian. Ia melukiskan pembentukan organ atau jaringan seperti terbentuknya tunas-tunas pada tanaman. Muncul pada bagian tepi atau epi, yaitu tepi, dan genesis, yaitu pertumbuhan. Meski ia sangat ditentang oleh Halley dan Bonnet, tapi ia sangat didukung oleh Johann Friedrich Meckel yang memuji kecermatannya, pengamatan Wolff, dan kesimpulan yang masuk akal. Nah, kebenaran rupanya dapat diperoleh melalui kesepakatan antara preformasi dan epigenesis. Bukti-bukti eksperimental telah memperagakan kenyataan bahwa bagian organisme yang akan datang atau yang akan tumbuh dari telur dilokalisasi pada awal perkembangan, yang sangat tergantung pada bentuk spesifik dalam telur. Nah, walaupun bahan-bahan pembentuk organ spesifik kemungkinan dipreformasikan, tetapi dalam kenyataannya, perkembangan merupakan proses epigenetik, yaitu suatu penambahan berurutan, dan di dalam telur selalu terjadi perubahan-perubahan material. Teori epigenetik dikemukakan oleh C.F. Wolff pada tahun 1759. Beliau mengemukakan bahwa di dalam gamet tidak ada makhluk dalam bentuk miniatur. Menurut teori ini, makhluk hidup berkembang secara bertahap dari struktur yang sederhana menjadi struktur yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu ada teori rekapitulasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada akhir abad ke-20, ditemukan bahwa organ-organ tertentu yang secara anatomis permanen atau kekal pada vertebrata tingkat rendah akan muncul secara temporer dalam embrio vertebrata yang lebih tinggi.
Sebagai contohnya itu pada embrio reptil, embrio burung, dan embrio mamalia. Secara temporer, memiliki celah insang yang tidak berfungsi sebelum membentuk metanepros. Embrio mamalia membentuk dulu pronepros dan mesonepros. Dengan demikian menjadi jelas bahwa embrio dalam perkembangannya mengulang sejarah filogeni atau mungkin diduga sejarah evolusi bangsanya atau rasnya. Prinsip ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang biogenesis yang disusul oleh Haeckel, yang sering disingkat dengan ontogeni mengulang filogeni. Dalam peristiwa ini tampak bahwa embrio membentuk suatu perubahan adaptasi, yaitu suatu perubahan yang dibutuhkan supaya ia dapat berhasil tumbuh dan berkembang. Dua macam sifat yang perlu diperhatikan dalam rekapitulasi, yaitu yang pertama ada sifat primitif yang universal atau palingenetik, dan yang kedua sifat karena spesialisasinya yang dibatasi pada sifat yang asalnya paling baru atau xenogenetik, yang berawal dari teori evolusi yang mengemukakan bahwa hewan dan tumbuhan berkembang secara bertahap jutaan tahun yang lalu dari organisme uniseluler ke multiseluler. Beranjak dari ide teori evolusi, Fritz Müller pada tahun 1864 mengemukakan bahwa dalam proses perkembangan organisme, misalnya ayam, karakter-karakter leluhurnya tampak lebih dahulu dibandingkan dengan karakter-karakter yang baru. Misalnya karakter ikan tampak lebih dahulu daripada karakter amfibia dan reptilia. Jadi, secara filogenetik, karakter ikan tampak lebih dulu daripada karakter amfibia, reptil, dan burung. Dalam perkembangan ayam, karakter ikan seperti celah insang tampak lebih dahulu dibandingkan dengan karakter burung. Setelah mempelajari teori Müller, Ernst Haeckel pada tahun 1886 memberi nama teori tersebut dengan nama hukum biogenetik atau teori rekapitulasi, dan menyimpulkan bahwa ontogeni merupakan rekapitulasi yang disederhanakan dari filogeni. Ontogeni adalah sejarah perkembangan makhluk hidup mulai saat fertilisasi, lahir, dan mati, sedangkan filogeni adalah sejarah perkembangan makhluk hidup secara evolusi. Yang keempat itu ada teori mosaik. Nah, pandangan His, terutama interpretasi mekanisme perkembangannya, dapat bertahan lama dan sangat didukung oleh sokongan Wilhelm Ross pada tahun 1805 sampai 1924, salah seorang siswa Haeckel. Dengan berani, Ross menyatakan bahwa untuk mengetahui penyebab pertumbuhan dan diferensiasi, kita harus mempercayai lewat eksperimen. Nah, melalui pengamatan pada telur kata, ia menyimpulkan bahwa diferensiasi yang kompleks dapat disingkat menjadi diferensiasi yang sederhana, dan diferensiasi yang sederhana pada analisis akhirnya dapat diringkas menjadi proses-proses psikokimia yang biasa. Sebelum terbuahi, ovum yang utuh adalah radial simetris. Sesudah terbuahi, bidang meridional yang lewat melalui kedua kutub telur atau kutub animal dan kutub vegetal, dan titik masuknya sperma menetapkan sisi kanan dan sisi kiri embrio dan menyiapkan bentuk bilateral simetri embrio. Ketika pembelahan segmentasi berlanjut dan blastomer atau sel-sel hasil pembelahan segmentasi zigot menjadi semakin kecil ukurannya, beberapa area untuk jaringan dan organ yang khusus telah tergambar pada blastula, sehingga telur tadi akan tersusun membentuk mosaik atau petak-petak. Ketika teori mosaik diujikan pada seluruh tipe telur, terbukti bahwa tidak seluruh telur berkembang dengan proses yang sama. Pada pembelahan segmentasi pertama, telur-telur seperti amphibia, amphiozus, dan echinodermata, 2 atau 4 blastomer pertama, bila dipisahkan dan diberi kesempatan tumbuh, akan berkembang menjadi 2 atau 4 larva yang sempurna seperti berasal dari satu telur yang utuh. Dengan demikian,
Bahan formatif untuk pertumbuhan atau perkembangan ke arah larva yang sempurna tadi harus ada dalam setiap 2 atau 4 blastomer dari hasil segmentasi pertama atau kedua, seperti yang ada di dalam ovum utuh. Telur-telur yang termasuk pada kelompok pertama atau kelompok indeterminan cleavage memiliki ciri atau adanya area atau zona-zona oleh pigmen, oleh protoplasma yang jernih atau keruh, atau oleh yolk atau oleh pembeda yang lain yang bisa dibedakan. Telur-telur Echinodermata dan telur amphibia bersegmentasi sedemikian rupa sehingga 2 atau 4 blastomer pertama mengandung jumlah yang sama dari setiap area. Dan oleh karenanya, setiap blastomer yang dihasilkan telah disuplai oleh tiap-tiap bahan pembangun dan akhirnya mampu membentuk larva utuh. Sementara pada telur Annelida dan Mollusca, segmentasi pertama tidak diikuti dengan pendistribusian jumlah material telur yang sama ke dalam 2 atau 4 blastomer pertama. Dan ketika blastomer-blastomer tadi dipisahkan, perkembangannya menuju ke arah aborsi. Nah, konsep ini adalah dasar dari teori mosaic rose tentang perkembangannya, yang bila kita lihat nanti banyak sekali mengandung kebenaran dan mendukung teori perkembangan saat ini. Perkembangan seperti yang menjadi titik pandang Rox dan juga peneliti-peneliti lain tersusun dari diferensiasi sel telur yang kurang lebih homogen dan belum terdiferensiasi dengan prelokasi material yang kasar dan juga sederhana, menjadi sel-sel yang sangat terdiferensiasi dan terspesialisasi ketika perkembangan berlangsung. Perkembangan seperti yang menjadi titik pandang Rose dan juga peneliti-peneliti lain tersusun dari diferensiasi sel telur yang kurang lebih homogen dan belum terdiferensiasi dengan prelokasi material yang kasar dan sederhana, menjadi sel-sel yang sangat terdiferensiasi dan terspesialisasi ketika perkembangannya berlangsung. Yang kelima ada teori organizer dari Spemann. Istilah organizer pertama kali dipakai untuk membatasi area pada bibir dorsal blastopor yang merupakan area yang dapat menginduksi perkembangan lempeng neural, notokorda, dan mesoderma atau korda mesoderma. Dengan seluruh diferensiasinya, area tadi bila ditranslasikan ke dalam berbagai daerah lain germinal amfibi benar-benar akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan larva. Penemuan semacam ini diperoleh Spemann sehingga ia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1935. Organizer ini sekarang lebih dikenal sebagai bidang korda mesoderma yang merupakan bidang pertama atau bidang primer yang ada dalam germinal amfibi. Ia juga menyebabkan timbulnya organizer sekunder atau medan subordinat seperti hidung, mata, telinga, insang, dan yang lain. Tiap medan dapat menyebabkan dimulainya diferensiasi lewat induksi. Medan yang paling kuat terdapat pada pusatnya dan kekuatannya semakin menurun sesuai dengan jarak dari pusatnya. Submedan menunjukkan pemecahan tingkat akhir medan korda mesoderma yang biasanya akan menjadi area-area yang lebih kecil yang terspesialisasi justru lebih tinggi yang diperlihatkan dengan diferensiasi yang lebih tinggi atau spesifik sel-sel pembentuk organ yang spesifik. Bibir dorsal blastopor tidak hanya sebagai organizer dan daerah yang terdiferensiasi menjadi suatu area aktivitas determinan paling awal dalam hubungannya ke fungsi sel yang spesifik. Ia juga sebagai organizer yang paling penting dan paling luas jangkauannya. Kapasitas organizer bibir blastopor menjadi menghilang sesudah gastrulasi menjadi sempurna. Ketika keseluruhan proses diferensiasi menjadi tersusun dan pasti, pada dasarnya semua konsep dan teori percaya bahwa protoplasma sel telur telah diatur. Bahkan bila kepengaturan tidak terjadi, kita harus menerima bahwa di dalam protoplasma telur ada kepengaruhan kimiawi. Kepengaruhan dalam telur mempengaruhi lokalisasi aksis karyokinesis pada pembelahan segmentasi pertama. Ia juga mempengaruhi distribusi
ooplasma atau distribusi inclusiones ooplasma yang selanjutnya berfungsi dalam metabolisme, respirasi, dan aktivitas telur yang lain. Sebagai contoh, pada area tertentu memiliki kecepatan metabolisme yang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding area yang lain di dekatnya. Jika didukung respirasi yang tinggi, maka menyebabkan aktivitas telur yang lebih tinggi pula dibandingkan yang aktivitas metabolismenya lebih rendah. Atas dasar-dasar ini, tampaknya masalah perkembangan embrional akan dipecah lewat biokimiawi dan biofisika. Teori-teori perkembangan yang lain diantaranya teori plasma benih Weismann dan teori gradien aksial metabolisme dari Scheele. Nah, dengan mempelajari embriologi, kita dapat mengetahui proses-proses pertumbuhan ini akan memberikan suatu kepastian dalam memberi jawaban pertanyaan yang sering timbul, yaitu dari mana kita berasal dan bagaimana kita berkembang. Embriologi juga merupakan sumber bukti-bukti yang penting kemungkinan diduga adanya jalur evolusi. Embriologi merupakan cerita tak terputus tentang bagaimana tiap-tiap individu tumbuh menjadi dewasa. Kita tidak dapat melihat proses ini berjalan di depan mata kita. Kita juga menjadi tahu sekarang ini bahwa sejarah perkembangan individu secara kasar memberikan dugaan gambaran perubahan-perubahan evolusi nenek moyang kita. Hukum biogenesis atau hukum rekapitulasi menyatakan bahwa tiap-tiap makhluk dalam perkembangannya melewati suatu rangkaian tahap-tahap bentuk yang serupa dengan yang dijumpai dalam perkembangan evolusi dari bangsa atau ras makhluk itu. Ini berarti bahwa hanya ada satu cara untuk membentuk suatu macam organisme tertentu dan tiap individu harus melalui cara yang sama seperti yang dialami oleh nenek moyangnya. Untuk belajar atau ginekologi, perlu mempelajari dulu embriologi. Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu kebidanan dan penyakit kandungan merupakan embriologi terapan. Selain itu, banyak masalah yang dihadapi ahli kedokteran anak atau pediatrik bersumber dari cacat perkembangan embrionik. Embrionik juga membantu meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana atau KB dengan cara pencegahan terjadinya konsepsi. Nah, pencegahan konsepsi ini dapat dilakukan dengan mencegah pertemuan antara ovum atau sel telur dan spermatozoon, mencegah penetrasi spermatozoon ke dalam ovum, serta mencegah terjadinya implantasi atau nidasi embrio ke dalam dinding uterus atau endometrium. Dan embriologi ini dapat dipakai untuk melacak taksa suatu hewan, membantu mencari bukti-bukti adanya evolusi, memecahkan masalah kelainan anatomis, membantu program keluarga berencana, kemungkinan pengendalian kanker atau kemungkinan penyembuhannya, dan juga dapat membantu mempersiapkan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk itu, agar dapat mempelajari proses perkembangan suatu organisme, berbagai cara dapat kita lakukan melalui pengamatan pada berbagai tingkat organisasi, baik molekuler, seluler, biokimia, anatomi, morfologi, maupun pada tingkat fisiologi dan genetik. Dalam lingkup yang terbatas, reproduksi dan embriologi dapat dipelajari dengan berbagai cara, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu cara mempelajari reproduksi dan embriologi dengan membuat gambaran atau deskripsi dari berbagai struktur hewan. Yang kedua komparatif, yaitu dengan cara membandingkan proses reproduksi dan perkembangan antara satu sel, jaringan, organ, atau sistem organ, baik dalam satu individu maupun pada individu yang berbeda. Yang ketiga itu biokimiawi, yaitu dengan cara mempelajari proses-proses biokimiawi yang terjadi selama berlangsungnya proses reproduksi dan perkembangan embrio. Yang keempat itu ada eksperimen, yaitu dengan cara melakukan suatu eksperimen atau percobaan. Eksperimen tersebut dapat berupa transplantasi, eksplantasi, cloning, kultur organ, atau perunutan dengan radioaktif. Eksplantasi merupakan pengeluaran sampel sederhana dari suatu jaringan embrio dan menumbuhkannya dalam suatu lingkungan artifisial, misalnya pada kelompok burung. Kelompok dari sel-sel germa dari suatu individu dapat dieksploitasikan ke individu lain. Eksplantasi dapat memberikan suatu informasi mengenai bagaimana suatu jaringan dapat beradaptasi dan berdiferensiasi pada lingkungan yang baru. Transplantasi
transplantasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan suatu jaringan di luar pengaruh jaringan normal. Selain jaringan inti dari suatu sel juga dapat ditransplantasikan ke sel yang lain. Misalnya transplantasi inti epitel usus ke dalam sel telur pada xenopus. Inti epitel usus dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam sel telur xenopus yang telah dikeluarkan intinya atau intinya telah dinonaktifkan dengan radiasi ultraviolet. Telur selanjutnya dikultur dan berkembangan menjadi blastula hingga berudu. Transplantasi dapat dilakukan dari suatu bagian embrio ke bagian lain pada embrio yang sama atau embrio lain pada spesies yang sama atau pada genus yang sama. Transplantasi dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada autoplastik atau autografting, yaitu transplantasi jaringan embrio ke tempat lain pada embrio yang sama. Yang kedua ada homoplastik atau homografting, yaitu transplantasi jaringan dari suatu embrio ke embrio lain pada spesies yang sama. Yang ketiga itu ada heteroplastik atau heterografting, yaitu transplantasi jaringan dari suatu embrio dari suatu spesies ke embrio yang lain pada spesies yang berbeda. Yang keempat ada xenoplastik atau xenografting, yaitu transplantasi jaringan dari suatu embrio dari suatu spesies ke embrio yang lain pada genus yang berbeda.